Saya itu kan sebenarnya setengah bercanda ketika naruh di bio Instagram tuh guru lettering Indonesia. Karena itu bukan sebenarnya saya bukan gaya gitu ya, bukan gaya. Cuman itu kan realita. Guru karena saya memang ajar lettering. Guru lettering karena memang di lettering di Indonesia dan di Indonesia. Jadi bukan gaya aku kayak gaya mentok tuh. Enggak, itu realitanya memang saya itu guru lettering di Indonesia. Makanya saya nulis di bionya itu guru lettering Indonesia. Kalau kaligrafi itu seni menulis indah, kalau lettering itu seni menggambar huruf. Perbedaannya di situ. Kalau menulis dia itu kan memang sekali gores ya. Makanya kalau miskonsepsinya itu kayak orang tuh ngira si kaligrafi itu cuman khot, naskhi, riqmi, sulus, diwan, Arab lah ya, padahal kaligrafi itu teknik menulis. Akhirnya ada kaligrafi Rusia, kaligrafi Arab, kaligrafi Cina, kaligrafi Jepang dan lain sebagainya. Oh iya juga ya, benar-benar. Yang saya pelajari sampai sekarang tentang personal branding dan lain sebagainya, kalau itu bikin pressure, mendingan nggak usah dipikirin banget-banget kayaknya sih. Oh gitu ya. Orang kan kadang kan pengen mempersepsikan dia sebagai apa gitu di sosial media, harus dibentuk begini. Semakin berumur tuh kayaknya ya udah mau ngapain. Iya. Semakin luweh lah ya. Ya sudah gitu aja loh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Masya Allah, nih episode kali ini episode spesial. Soalnya kedatangan tamu dari jauh ya. Jauh nggak sih Mas? Dekat. Lumayan lah, sak dengan kereta lah ya. Dari Solo, Mas Alip Isa. Ini beliau bagi yang mungkin belum pernah dengar, tapi mestinya harusnya udah sering dengar lah ya. Beliau ini legend lah di lettering artist ya. Termasuk salah satu veteran pendiri juga di Bellman ya Mas ya. Belajar menulis, komunitas belajar menulis. Jadi beliau dulu sempat aktif banget, sampai sekarang juga masih aktif terus dalam mengkawal dan istilah itu mengajak ya teman-teman lettering artis untuk menulis indah, menulis bagus, dan kemudian terus berkarya dan konsisten terus sampai sekarang. Masya Allah. Dan stylenya pun juga konsisten ya kan, penuh dengan ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Yang paling sampai nancep sekarang itu karya yang di tisu tuh Mas, sama di dosnek. Gabut. Saking gabutnya beliau, itu tisu sama dosnek itu bisa jadi mempunyai nilai lebih. Monggo Mas Ale bisa diceritain spill tentang jenengan lah buat teman-teman semua gitu. Monggo. Ya, assalamualaikum teman-teman. Sebenarnya kalau disebut veteran enggak ya, karena gitu. kita masih berjuang. Kalau veteran itu kan biasanya udah selesai. Kalau karena kita nggak pengen lettering sama kaligrafi itu keluar dari apa yang kita sebut sebagai hobi. Pengennya seperti itu. Jadi masih bisa menikmati, masih gambar, masih bisa berkarya, dan saya juga merasakan memang momen-momen sekarang ini di saat AI itu naiknya luar biasa, berkarya pakai manual tuh justru malah semakin bisa dinikmati gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek di Instagramnya kita itu di Alip Isa itu ya, mungkin kebanyakan saat ini yang pengen kita angkat memang yang manual-manual gitu. Manual. Jadi berusaha menikmati itu lagi, dan memang masih menikmati sih, alhamdulillah. Siap. Itu dulu mulai lettering artis itu gimana sih Mas? Awal-awalnya tuh kok akhirnya bisa menentukan ini jalan ninjaku gitu. Flashback dulu kita, okay. Gitu. Jadi dulu nekuni lettering itu dulu sebenarnya dari dulu senang, karena dari dulu di pesantren tuh kalau kita bikin dekorasi, kita nyantri itu kan tahun 2000-an. Oh, berarti mondok dulu. Di pondok itu dulu sebelum ada MMT, kalau kita ada acara, kita itu bikin hurufnya pakai asturo. Kemudian kita pakai grid-grid gitu juga sebenarnya. Nah, dari situ saya ingat memang dari dulu tuh senang gambar, senang bikin itu. Terus kita di 2006-2007 itu belajar desain, sudah mulai ngerti yang eksplorasi huruf seperti itu, tapi nggak ngerti namanya itu apa gitu. Kemudian ngerti ternyata itu lettering. Nah, akhirnya di 2015-an tuh ketemu teman-teman se-Indonesia. Akhirnya berdirilah itu si Bellman itu. Terus ternyata ya menikmati, dan akhirnya karya-karya kita ya dikenal, terus habis itu diapresiasi. Alhamdulillah juga dapat rezeki dari situ. Terus sekarang lucunya
Saya itu kan sebenarnya setengah bercanda ketika naruh di bio Instagram tuh guru lettering Indonesia. Karena itu bukan sebenarnya saya bukan gaya gitu ya, enggak. Cuman itu kan realita guru karena saya memang ngajar lettering. Guru lettering karena memang di lettering di Indonesia dan di Indonesia. Ini bukan gaya aku kayak gaya mentok tuh. Enggak, itu realitanya memang saya itu guru lettering di Indonesia. Makanya saya nulis di bionya itu guru lettering Indonesia kayak gitu. Sekarang jadi kalau kayak kita kebetulan siang ini kan mau ke teras dakwah di pameran itu juga. Ditulisnya kayak gitu, Alif Isa guru lettering Indonesia. Ya wis gimana lah dari profesi, maksudnya kayak kalau misalkan orang memang mengenalnya dari situ ya alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Keren. Berarti gini Mas, pas mondok itu diajarin ini nggak sih Mas, kayak ekstra apa kaligrafi kayak atau apa ada, dan apakah dari situlah terus muncul kecintaan, ternyata kaligrafi asik ya, terus kemudian malah masuk ke yang dekor-dekor dan lain sebagainya. Itu apakah dapat ilmu dari situ awalnya? Sebenarnya nggak ada yang ngajari, karena dulu itu kalau kita nyari letter, seni letter gitu ya seperti yang kalau di Solo itu di Kalilarangan gitu, orang bikin plat nomor dan lain-lain. Itu ada bukunya, buku seni letter itu kita belajar dari situ kayak bikin grid, kalau bikin semua huruf itu kita bisa pakai panduan angka 8 tok. Jadi hampir semua huruf bisa dibikin pakai itu kita kayak bikin template gitu. Memang nggak ada yang ngajari, terus kita tahu struggle-nya seperti apa. Kita tahu itu estetiknya seperti apa, dan sedih juga ketika yang kayak gitu akhirnya di pondok itu kadang diganti pakai MMT. Cuman alhamdulillahnya di sekarang ini kita mulai beberapa kali, dan memang ada kelasnya juga di pesantren yang kita dulu belajar itu kita ajarin lettering itu seperti apa. Akhirnya ya ada yang tertarik, ada yang sekali kumpul ya mungkin 40-an 50-an orang, kadang juga kurang dari itu, terus kadang juga bikin pameran kayak gitu. Di pesantren biar seimbang lah. Ada belajar agamanya, ada belajar seninya, yang sebenarnya juga saya ngajak BNKBI di Sinau, nggak sekedar ilmu agamanya gitu, karena itu juga bagaimanapun bermanfaat, apalagi kayak misalkan kaligrafi atau lettering pakai bahasa Arab, kan itu kan ada hubungannya juga sama pelajarannya kayak gitu sih. Berarti dulu tuh nggak ada pelajaran khusus kaligrafi Arab gitu, nggak ada ya? Yang terus kemudian itu jadi mulai kecintaan untuk lettering nggak ya malah ya? Kalau yang kaligrafi Arabnya ada, dulu pelajaran khat itu ada, cuman orang-orang yang nggak bisa, saya itu kan termasuk nggak bisa kaligrafi, khat itu nggak bisa sebenarnya. Karena mereka itu harus kayak orang yang bisa goreskan kuas atau pena itu langsung jadi. Nah, kenapa saya suka lettering itu karena memang kita bisa merencanakan, merencanakan, menghapus kayak gitu. Akhirnya merasa lebih cocok. Jadi kalau orang yang misalkan tidak konsisten di goresannya atau apa itu bisa larinya ke lettering. Ini mungkin ada yang belum relate juga Mas. Bedanya lettering sama kaligrafi itu apa? Sebenarnya kalau secara definisi resminya itu kita sebenarnya nggak tahu karena itu luas banget. Tapi untuk mempermudah itu ya sebagaimana yang biasa kita sampaikan di workshop itu, kalau kaligrafi itu seni menulis indah, kalau lettering itu seni menggambar huruf. Perbedaannya di situ. Kalau menulis dia itu kan memang sekali gores ya. Makanya kalau miskonsepsinya itu kayak orang tuh ngira si kaligrafi itu cuman khat, naskhi, riq'i, sulus, diwani, Arab lah ya, padahal kaligrafi itu teknik menulis. Akhirnya ada kaligrafi Rusia, kaligrafi Arab, kaligrafi Cina, kaligrafi Jepang dan lain sebagainya. Oh iya juga ya, benar-benar. Terus bisa dikembanginya ke situ. Meskipun nanti juga sama ketika kita ngajari teman-teman untuk lettering, ya kita ajari pertama ya kaligrafi, pakai beras kaligrafi seperti itu. Nah, terus tadi kan udah dijelaskan 2005 udah mulai menekuni. Nah, terus tahu-tahu skip forward langsung 2015 itu gimana tuh? Karena itu periode di mana saya itu masuk di dunia kerja lah, karena kan kalau saya ingat-ingat dulu lulus SMA itu seolah-olah udah kayak suruh mandiri. Oh gitu. Itu lulus SMA tuh lulus pondok tadi? Pesantren, iya. Makanya ini anak saya lulus SMP iso mandiri gitu kan. Meningkat sama bapaknya. Keren. Iya. Jadi dulu dari lulus dari pesantren, habis itu kuliah di Jakarta, habis itu masuk ke percetakan. Kuliah di apa Mas?
Kok guyu? Isi? Orang patut soalnya kalau nyebut kayak gini terus kita pernah kuliah di Libya itu nggak patut Mas. Oh Masya Allah. Maksudnya kuliah di Libya kok modelannya berarti kayak harusnya gitu. LC ya bilangnya ya? Lucu. Karena kita nggak selesai. Oh Jadi iya kita iya cuma iya sampai iya. di Masya takmili, Allah. habis itu pulang kita masuk ke percetakan. Wah, fun fact-nya nih, pada yang belum tahu nama aslinya juga. Kalau dapat LC. Jadi kalau orang googling Alif Isa itu nanti keluarnya dia malah ada yang bikin halaman Wikipedia. Saya itu kaget Mas. Oh gitu. Jadi di Wikipedia itu Alif Isa yang bernama asli Abdullah Somad itu ada di situ. Oh gitu. Jadi orang tuh kayak sekarang nggak terlalu kaget. Kalau dulu kan kaget ya. Nomor rekeningnya mana Mas? Kita kirimi gitu. Loh kok jenenge beda? Kalau sekarang itu nggak, maksudnya orang mau sekedar googling itu nanti langsung ketemu nama asli. Oh Masya Allah ya ya ya. Jadi Abdullah Somad LC harusnya ya? Iya harusnya. Wah jadi pendakwah ya. Pendakwah dia damping Ustaz Abdul Somad gitu. Keren. Itu malah nggak selesai itu karena keasikan lettering atau gimana waktu itu? Ya banyak hal. Salah satunya karena saya memang nggak terlalu pinter. Jadi kalau di Libya bukan Mas, karena kan gini, di Libya itu kan ada kayak seleksi kan. Mulai dari tingkat yang namanya I'dad Lugawi ke takmili ke syariah itu kan ada seleksinya. Nah, kita pas di takmili itu saya sudah yakin bahwa saya nggak akan lolos ke S1-nya. Daripada saya nunggu keputusan untuk genah-genah nggak lolos, ya sudah kayak belirit ke Solo gitu aja. Oh gitu. Tapi itu keinginan sendiri atau orang tua sih Mas? Keinginan sendiri, dan saya memang saat itu nggak berani bilang ke orang tua. Oh gitu. Karena orang tua itu kan bangga banget anaknya tuh Libya. Oh Masya Allah. Lah bayangin aja dari 1.000 orang yang daftar, sekitar 1.000 orang yang daftar, yang diterima cuma 2 kelas kan. Nah, bapak itu sering cerita kemana-mana. Anakku ketompo kuliah di Libya, dapat beasiswa, setiap bulan udah digaji kayak gini-gini kayak gitu. Jadi pas keputusan saya untuk pulang ke Solo itu, saya nggak berani pulang ke rumah. Saya langsung nebeng di percetakan. Di percetakan cuma dibilang seperti ini. Ya tunjukkan kalau kamu dibutuhkan di sini, kalau enggak ya. Akhirnya kan mau nggak mau harus belajar. Selang beberapa pekan memberanikan diri buat pulang. Terus saya cerita ke bapak, Pak ini saya sebenarnya sudah nggak di Libya, saya sudah ini. Terus saya ingat banget saat itu bapak itu cuma bilang begini, yo nek kui keputusanmu, yang penting gue tanggung jawab gitu. Tahu gitu saya pulang dari kemarin Pak, kenapa harus sembunyi gitu. Cuman ya alhamdulillah akhirnya dari situ ya ngalir saja lah. Enggak, terus kan di percetakan loh. Itu percetakan siapa? Percetakannya miliknya pesantren dulu. Oh, miliknya pesantren. Jadi memang badan usahanya si pesantren. Alhamdulillah ya sekarang ya berkembangnya luar biasa. Terus jenengan waktu itu ke sana tuh terus pengen ngelamar kerja di situ atau gimana? Itu tampungan sementara. Jadi ada teman yang saya tuh punya teman dekat, Mas Abrazian tuh dia kaligrafer juga, yang kalau kita ke Jakarta diundang apa itu saya ngajaknya dia itu. Dia saat itu bilang, Balio ke sini, nanti tak tanggung deh, pokoknya nang kene wae santai gitu. Maksudnya nggak usah mikir macam-macam gitu. Akhirnya ditampung sama Mas Apep ini di percetakan. Tapi sampai kerja di situ enggak? Sampai kerja di situ. Oh, sampai kerja. Berapa lama kerja di percetakan? Mungkin 3 tahun atau berapa ya? 4 tahun. Berarti malah jadi belajar softwarenya pun juga di situ ya? Benar. Makanya kalau ada yang desainer mengeluh itu sebenarnya dikirim dulu ke percetakan. Supaya tahu kerasnya medan. Iya. Under pressure nih. Yo, kamu silakan datang ke percetakan, ngerasake desainan ditunggu, revisinya dilihat langsung. Itu under pressure-nya beda. Wes kecetak salah nulis lah. Aduh. Wong cekut-cekut tuh. Iya, dan sering kejadian memang kadang kayak gitu. Yang dikoreksi itu yang kecil-kecil, tulisan besarnya keliru. Iya, benar. Ya begitulah, kayak hidup lah. Oh, gitu, Masya Allah. Nah, itu kan berarti penguasaan softwarenya. Nah, kalau penguasaan manualannya? Manualannya ya kita asah ketika kita mendirikan Surakarya itu. Oh, itu berarti pas saat di percetakan itu belum terlalu belum gitu. Tahu. Kita gambar ya sekedar suka gambar aja. Cuman kayak enggak pernah yang ngasah manual gitu, enggak. Saya Mas tak potong. Itu seneng gambar tuh berarti dulu juga seneng gambar-gambar. Iya, saya seneng gambar itu kalau dulu dari SMP itu nyoret-nyoret kaos, digambari dewe. Gambarnya apa dulu? Ya kartun-kartun kayak gitu. Oh gitu. Sampai, kartun, komik gitu-gitu. Pas di Jakarta itu dulu kita dapat tawaran ngomik perbandingan agama. Wish. Itu betul-betul briefnya udah keluar terus aku sakjane guru iseng tok tapi aku rak wani nih. Akhirnya ya enggak alhamdulillah enggak diterima. Oh gitu. Saya enggak melanjutkan. Karena kalau itu keluar ya malu juga sebenarnya, karyanya jelek banget. Oh gitu. Tapi
terus beralih ke lettering itu apakah karena jenengan mondok ngaji terus tahu apa hukum menggambar makhluk hidup dan sebagainya? Apa piye, Mas? Iya, sebenarnya itu cara yang lebih aman memang. Kalau teman-teman di pesantren mau menghindari kontroversi, latihan lettering. Oh gitu. Oh iya. Tapi kalau prinsip jenengan sendiri waktu itu lebih baik dihindari. Kalau saya ada sering teman-teman kan ada bukunya Mas Ziaul Haq di Jogja juga gitu kan. Ziaul Haq ya. Kan kalau ngobrolkan masalah hukum gambar itu kan panjang banget. Yeah. Kalau saya ditanya, gimana Mas hukum gambar manusia gitu? Ya saya cuma bilang lebih baik dihindari. Lebih baik Lebih baik untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Kalau detailnya bagaimana saya bukan ahli fikih, baca aja buku yang lain gitu loh. Tapi kalau untuk jenengan sendiri lebih sereknya kayak gitu. Kalau ditanya jawabnya lebih baik dihindari. Oke. Terus makanya dulu kita itu punya brand baju yang sekarang sudah mengkis-mengkis, nggak tahu nasibnya gimana. Itu namanya Mosesarium, itu kaos dakwah tapi kita pakainya gambar-gambar metal, tengkorak gitu-gitu. Oh. Karena menghindari kontroversi kayak gitu. Wih, jadi nek ditakoni toh, kok gambarnya tengkorak? Lah aku gambar ruang kok mbok protes. Akhirnya kita yang kalau makhluk mati kan berarti nggak apa-apa. Iya, kan? Tengkorak kan makhluk mati malah dia. Malah nggak apa-apa hasilnya ya. Kayak gitu dulu. Oh iya. Berarti dulu sempat bikin-bikin kaos juga habis itu. Iya. Itu dijual pre-order gitu atau gimana? Dulu ya ready stock. Oh, ready stock. Karena dulu geleleng tapi nggak punya ilmunya. Aku bayangin kalau saat itu kita udah punya ilmunya, mungkin brand Mosesarium itu udah jadi lumayan besar. Karena fansnya sebenarnya banyak. Oh gitu. Ilustratornya ya ilustrator yang kelasnya itu gambar buat artwork yang luar negerinan gitulah. Kan iya, ilustratornya sangar banget, Mas Amirul namanya. Mas Amirul ya. Itu. Oh berarti dulu itu sambilan pas saat kerja di percetakan itu atau gimana itu? Setelah dari percetakan. Setelah dari percetakan itu terus keluar dari resign itu terus freelance. Resign, kita freelance, habis itu bikin kacamata studio. Tahun berapa itu? 2011. Oh 2011. 2010 akhir itu kita keluar, terus 2011 itu mulai kacamata studio. Alasannya simple. Nek nota ben ora atas nama Alip Isa, ben ora atas nama Abdullah Somad, tapi atas nama percetakan kayak gitu. Atas nama studio kayak gitu. Oke. Jadi nggak sing kepikiran harus nanti ngembangin kacamata studio gimana gitu, enggak. Ya wis pokoknya ngalir aja kayak gitu sih. Oke, itu kacamata studio lebih ke fokus apa itu dulu? Desain cover buku Islami dulu. Desain cover buku Islami, spesifik banget ya? Iya, karena memang yang kontak kita kebanyakan itu, dan kita saat itu tinggalnya di satu komplek dengan penerbit Arafah. Oh, iya. Jadi di situ. Terus akhirnya jadi keuntungan juga ketika kemarin kita misalkan nyari donasi buat buku di masjid kita gitu, ya udah tinggal ngontak klien lama, Ustadz ada buku buat didonasikan nggak? Itu langsung. Oh, Masya Allah, ya. Ya seperti itu. Berarti jenengan yang benar-benar konsep dari awal bikin cover-covernya gitu untuk buku-buku Islaminya itu. Oh, dan banyak dapat proyeknya dari Arafah itu. Dari Arafah dan buku penerbit Islam di Solo. Karena kan banyak sekali saat itu kan. Itu sampai ngetim berarti? Satu orang paling. Iya, satu orang mungkin Mas Nunu itu. Cuman nggak sampai lama terus profesional gitu, enggak, karena kita itu repotnya gimana ya, kita udah bikin studio nih, tetap sing digoleki aku, Mas. Oh, gitu ya. Aku nggak tahu ya, bukan GR atau apa, tapi memang ada yang melihat iki nek mbok cekel itu garapannya beda kayak gitu. Iya. Padahal ya menurut saya biasa banget, dan saya merasa skill saya itu stuck di situ-situ aja. Tapi nek njaluke ngono lah mau gimana lagi. Akhirnya kita kerjakan gitu. Oh. Terus kemudian ke dunia letteringnya itu saat kacamata studio itu juga sambil mulai kura-kura gitu-gitu. Mulai nyari istilahnya itu apa, terus kita tahu istilahnya itu lettering. Terus dulu teman-teman tuh berkomunikasi lewat Instagram komen, karena saat itu Instagram kan belum bisa DM kan. Oh. Jadi orang-orang masih via komen di Instagram, terus ngumpul di Jakarta. Oh, berarti pameran karya dulu di Instagram ya? Masih dari dulu tuh udah 2011 itu udah mulai tuh? Makanya kalau ada yang nonton followernya kita banyak, itu sebenarnya kita bukan hebat, enggak. Kita kebetulan gabung Instagramnya rada awal, terus gabung di komunitasnya lebih awal. Oh, jadi naiknya cepat. Iya. Wah, ya begitulah. Makanya orangnya sebenarnya gini-gini aja. Mau gimana? Okay. Oh, berarti zaman dulu Instagram masih ngupload foto di filteri gitu, ya kan? Itu kan naiknya cepat, Mas. Naiknya cepat. Ya. Ya. Jadi karya lettering apresiasinya itu masih
secara urutan gitu kan. Dan dulu kan masih khusus iPhone loh dulu. Iya. Tapi saya saat itu sudah yang pakai Android. Oh, udah pakai Android. Maksudnya sudah nggak sing awal banget. Oh iya. Kita malah ingatnya dulu pas lettering itu ada teman Jogja, Mas Adit itu dia project namanya Ainun Apps. Itu kan cuman bisa di iPhone. Oh, Ainun Apps. Mas Adit berdesain. Iya. Aku tuh pernah sedikit kontak-kontakan bikinkan lettering di filter fotonya. Aku ya mikir, aku kok radwe iPhone ya. Akhirnya malah pengen ngerti ini tapi nggak bisa ini tuh. Terus alhamdulillah ya jalan gitu. Oke. Tapi proyek itu saat itu memang belum jalan si lettering di ininya itu. Nah terus mulai akhirnya nemui lettering ini bisa menjadi apa ya? Bisa terfokus ke situnya. Kan transisi nih dari kacamata studionya. Nah itu gimana itu? Sebenarnya kalau dibilang fokus enggak Mas. Kita pengen mempersepsikan orang itu fokusnya ke situ. Kalau anak-anak sekarang bilangnya personal branding. Oke. Sebenarnya kita ngerjain banyak hal. Iya. Saat ini ya kita tadi ngobrol ke ya ada produk kita yang sarung, ada produk kita yang bentuknya desain, ada yang jasa packaging dan lain sebagainya. Cuman yang kayak gitu kan nggak terlalu disebut. Ya wis kalau misalkan memang dikenalnya pakai lettering ya wis biar lettering aja gitu, cuma nggak apa-apa juga. Wong sebenarnya juga apa ya yang saya pelajari sampai sekarang tentang personal branding dan lain sebagainya, kalau itu bikin pressure mendingan nggak usah dipikirin banget kayaknya sih. Oh gitu ya. Orang kan kadang kan pengen mempersepsikan dia sebagai apa gitu di sosial media, harus dibentuk begini. Semakin berumur tuh kayaknya ya udah mau ngapain gitu. Ya, semakin luweh lah ya. Ya sudah gitu aja loh. Oh, akhirnya akhirnya kan ya sudah dijalani aja. Jadi apa adanya lah makan. Kalau misalkan ada yang nyebut dikenalnya sebagai lettering artis, ya alhamdulillah. Terus tiba-tiba dapat jobnya kok yang desain yang nggak ada hubungannya sama lettering, ya nggak apa-apa juga. Oke. Oh siap. Terus berarti terus tadi kan 2015 mulai bikin itu berarti berawal dari Instagram tadi ya, komen-komenan tadi, terus akhirnya yuk ketemuan yuk gitu. Bikin grup WA. Terus ya dulu kayak sempat grup BBM belum? Oh enggak. Dulu pakai BBM juga pernah. cuman saat itu belum. Tapi itu dulu yang saya ingat di 2015 itu memang kita itu kayak mindsetnya berubah karena saat itu ketemu banyak orang Mas. Jadi Surakarya itu ada cerita menariknya itu, cerita uniknya itu saya kan masih menganggap saya itu lulusan dari pesantren. Saya tak kenal ya biasanya wong-wong Islam sekitar kayak gitulah. Apalagi dulu kan jarang main ke mana-mana gitu. Terus tiba-tiba ketika teman-teman bellman yang di Solo itu pengen ngumpul kan, saya kan termasuk yang awal-awal nih. Saya ajak join ngumpul gitu. Mas ngumpulnya nang nggon aku wae, lagi di studio lagi ada acara ngaji karo lutisan kayak gitu dulu Rabu sore gitu. Terus teman yang tak ajak ngumpul itu ternyata bilangnya begini, "Mas, aku pengajiannya Minggu." Oh iya, ternyata ya saya cepet banget di sini. Iya. Akhirnya ya udah dari situ jadi kebuka wawasannya, jadi kebuka bahwa ya sudah kayak gitu. Kita memang harus membuka diri. Iya, buka diri. Oke. Akhirnya punya rezeki yang lain yang bentuknya itu bisa membuka diri. Ketemu di Jakarta, ketemu teman dari berbagai kalangan kayak gitu-gitu dan menyenangkan juga dan bisa belajar dari sana sini lah. Tapi itu Surakarya dulu terus atau Bellman dulu? Bellman dulu, baru Surakarya. Oh gitu. Bellman yang teman-teman dari Solo itu ngumpul menyebutnya Surakarya. Terus akhirnya masing-masing daerah punya nama sendiri-sendiri ya. Kayak Jogja tuh Jogja Kreatif. Terus Semarang Coret. Nah, gitu-gitu ya. Terus hampir semua kota besar saat itu ada. Pas boomingnya itu. Oh, siap. Dan Solo itu rezekinya kita itu yaitu tadi beberapa teman yang pulang kampung dari situ bikin. Jadi misalkan yang Magelang apa mana lagi beberapa daerah lah. Gitu. Itu ada yang terus bikin di tempat-tempatnya masing-masing. Emang kalau bikin itu gitu apa aja sih Mas kegiatan itu? Nulis bareng, gambar bareng dan jadi menyenangkan juga. Kita beberapa kali merasakan manfaatnya itu ketika memang keluar kota, itu kayak ada tempat jujukan. Itu kan senang. Di Bandung kita main ke siapa sih gitu. Di Jakarta kita main ke mana? Udah kayak punya saudara di mana-mana gitu ya. Misalkan ke dulu itu yang kaget itu ke mana ya? Malang atau ke Malang juga, ke Pemalang, Pekalongan, kayak gitu-gitu kita datang. Makanya dulu di Surakarya itu ada programnya Ngang Sukaweruh. Itu kan bawa teman-teman Surakarya ke kota-kota
ke kota-kota yang lain gitu loh buat belajar. Dulu ya sempat itu ke Bandung, terus ke Jogja, ketemu Pak Arif dan lain-lain yang punya Dagadu, terus kita belajar ke studio-studio kayak gitu. Oke, terus kalau dari jenengan sendiri nih, kan letteringan itu kan bermacam-macam ya, maksudnya ciri khasnya masing-masing. Nah, kok jenengan akhirnya bisa nemuin itu tuh lebih ke ornamental, yang batik-batik segala macam, itu gimana itu? Ya, balik lagi ke minimnya kemampuan menggambar sebenarnya. Jadi saya kaligrafinya nggak terlalu bagus, gambar basicnya nggak terlalu bagus, akhirnya saya saat itu tuh delik kene itu dengan memperbanyak ornamen. Jadi seperti itu. Tapi memang dari awal saya suka nonton ornamen, kemudian kita ngerti ukiran, perbedaannya yang di Indonesia seperti apa, yang di luar seperti apa, itu jadi suka memang. Oh, memang suka ya dah biasanya. Sampai kita beli alat pahat juga pernah. Terus pakai mainan pakai clay yang dipahat gitu juga pernah. Macam-macam. Cuman ya itu ya semuanya lebih ke seneng-seneng gitu loh, enggak yang profesional terus itu dijadikan profesi gitu, enggak sih. Oke. Terus nah kan udah jadi lettering artist, udah dapat freelance segala macam. Nah, job yang paling apa ya terkesan sampai sekarang ini apa nih? yang pernah digarap lah proyeknya. Sebenarnya kalau apa ya, kan kita ngerjakan proyek itu udah banyak banget. Kayak ini kayak apa? Sosial. Judul film juga tuh? Iya. Judul film itu lebih lucu lagi. Oh itu. Kita sampai diundang ke set pembuatan filmnya Jogja, terus kita dikenalkan sama cast-nya kayak gitu-gitu. Terus itu seru karena proyek itu simple. Ya alhamdulillah nominalnya lumayan. Dan ngerjakannya itu saya sampai dipisui. Kan kalau orang di Jawa atau dia ngerti Jawa itu kadang level memuji itu kan dengan misun. Aku kagetnya juga kayak gitu. Jadi pas ditelepon di briefing itu, Mas Alip aku punya proyek ini, aku minta tolong digawe judul film. Dia bercerita tentang konsep filmnya itu selama mungkin 40-an menit sampai 1 jam. Lewat telepon itu? Lewat telepon. Karena orangnya kan di Jakarta kan. Iya. Di menit keberapa itu saya sudah menangkap maksudnya. Jadi saya begitu dia sudah menceritakan gitu, saya ambil kertas, saya pakai brush, saya urak-urak, set. Begitu teleponnya ditutup, coretan saya itu tak fotokan semua. Nah, aku dipisui di situ. Nah, dari semua coretan itu dia akhirnya milih satu, akhirnya itu jadi judul film. Masya Allah. Selesai. Jadi proyeknya singkat, gampang. Sing tak arep-arep jane sing ngono kuwi. Ben ora mumet gitu. Iya, tapi setelah itu ada lagi nggak? Ya kalau yang seru ya mungkin nggak, maksudnya kayak judul-judul film lagi. Ada dulu juga film horor yang dulu pernah rame itu Keluarga Tak Kasat Mata itu, sing dadi plesetan orang-orang kayak gitu juga pernah. Itu malah kayaknya itu pas awal-awal tuh yang Keluarga Tak Kasat Mata itu. Terus proyeknya mungkin yang seru juga itu ketika kita harus live perform. Live perform itu kan kita nggak bisa ndelik apa-apa. Oh iya. Kalau orang dikasih waktu, dia ngerjakannya di WFH atau dari kafe atau mana gitu kan dia bisa pura-pura bisa atau lain sebagainya gampang kan. Tapi kalau live perform itu kan nggak bisa diakali. Kita dapat proyek kayak gitu tuh dua tahun ini berturut-turut alhamdulillah. Jadi Ramadan tahun lalu diundang ke Ferrari. Ramadan tahun ini diundangnya ke LV sama di Prada. Tapi yang Prada nggak live perform itu. Gitu. Tapi karena berbarengan. Terus ya akhirnya ya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen kaligrafi dan lettering itu, kenapa menurut saya diapresiasi lebih sama menyenangkan itu ya karena kayak gitu. Ada prosesnya itu ya. Ada prosesnya dan orang nggak bisa ndelik trik macam-macam gitu loh. Kalau kamu bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa kayak gitu. Ini kan kayak gitu. Dan itu kan jadi seru gitu. Jadi kayak proyek yang itu apa Mas? Mural atau apa? Nulisi greeting card ketika tamu itu datang. Oh gitu. Jadi kan kita nggak bisa prepare dulu nih, karena kan nggak punya list tamunya nih. Tiba-tiba duduk. Ya Mama Gigi datang gitu kan, ya harus Mas tolong dibuatkan Nagita. Oke, Nagita. Beneran saat itu Nagita. Masya Allah. Ya alumnus pesantren arep foto sama Mama Gigi jadi ora patut. Oh iya, tapi itu pressure nggak itu? Tapi nyantai aja ya? Nyantai maksudnya aja. dengan public figure dan lain sebagainya gitu kan? Kita itu biasanya kalau ada pressure itu kalau ada kendala sama alat. Oh malah gitu? Nah, jadi begitu masalahnya sama alat selesai, ya santai aja gitu. Alhamdulillahnya tenang lah, enggak terlalu sing ini. Oke. Nah sekarang lanjut ke ini Mas, RPK. Lah ini kan, kok ini
banting setir banget itu loh. Iya. Antara lettering ya kan, seni, desain segala macam, tahu-tahu kulineran. Nah, Iya. Itu gimana Mas? Bisa diceritain? Dulu pas kuliah di Jakarta itu kita kuliahnya di Pasar Minggu, tinggalnya di Depok, di kampus UI. Kita sering ngobrolnya sama mahasiswa UI dan lain sebagainya. Terus saat itu memang tinggalnya di tempat kakak saya yang jualan mie ayam sama bakso. Mie ayam sama bakso. Jadi bantuin di kafe, terus masak bareng, terus kadang di pasar itu suruh buka sendiri kayak gitu. Terus akhirnya kepikiran ya pengennya suatu saat itu punya warung. Oh gitu. Saat itu ngerasain kok enjoy juga ya dan gitu ya. Menu itu sempat saya taruh di RPK dan banyak yang suka. Tapi harus dihilangkan karena ribet dan makan waktu, makan tempat. Oh gitu. Akhirnya mau nggak mau itu kayak di skip gitu, namanya Miyamin. Miyamin. Itu saya juga suka juga. Nah itu pas kemarin pandemi kita nggak bisa kemana-mana, project ya terkendala macam-macam gitu, terus akhirnya memutuskan cobalah bikin project RPK itu kayak ya lebih ke nekat sih sebenarnya. Oh nekat malah. Nekat gendeng ya. Lah bayangin kita tuh ngajak tukang loh Mas, ngajak tukang buat survei ke tempat di tengah sawah, seolah-olah kayak bapak-bapak dibawa ke tengah sawah, nggak ada rumah di sekitarnya sama sekali. Pak saya pengen bikin warung di sini. Terus dia juga pikirnya lah sekarang moro sopo, kok bangunnya di tempat kayak gini, di tanah hijau dan lain sebagainya. Cuman ya jadi mimpi yang menurut saya tercapai lebih cepat dari yang saya harapkan dan menyenangkan gitu. Oh, jadi saat dulu bantuin kakak itu tuh terus akhirnya kayak punya impian Iya, gitu. betul. Punya warung sendiri gitu. Iya. Tapi kan ini di konsepnya kayak estetis gitu kan, Mas? Karena dulu referensinya begitu Mas. Referensinya kita tuh dulu ada serial, aku nggak tahu ya Korea apa Jepang gitu, atau mungkin malah ada dua-duanya, namanya Midnight Diner. Jadi konsepnya itu orang itu datang, habis itu dimasake apa yang dipunyai sama sing duwe warung gitu loh. Jadi itu kayak sepulang kerja gitu ya. Bener. Jadi mereka nggak bisa request macam-macam. Enak iki makmo kayak gitu. Jadi akhirnya dapurnya dulu sangat kecil, cuma 2x3 gitu. Terus orang tuh ngobrol ya lewat jendela penyajian itu, udah kayak gitu doang. Kita nggak expect macam-macam. Oh gitu. Tapi rezekinya datang ketika PPKM, semua warung dirazia, ditutup. Nah kita di tengah sawah nggak ada yang tahu juga. Malah banyak yang mampir. Akhirnya ya dikembangkan. Trafficnya dari mana Mas itu? Sosial media. Sosial media aja. Masya Allah. Orang-orang yang di kampung sekitar tuh kalau mampir, tetangga-tetangga itu, aku rak wani kok nyanggone warungnya Mas Somad. Wongnya estetik ya, kayak dandan gitu loh Mas. Mereka yang di kampung tuh merasa kayak nggak rapatut yang rono, padahal kita santai larang aja. Gitu. Padahal ya mungkin ya kalau di kampung kita jualan es teh segitu ya mungkin mahal. Cuman ya sebenarnya nggak terlalu juga, karena akhirnya lama-lama dikenal, terus orang sekitar juga banyak yang mampir, banyak bikin acara di situ juga, rapat. Oh gitu. Terus kayak pengajian juga bikin di situ, kayak gitu pernah juga. Ya itu RPK tuh rumah pinggir kali ya. Inggrisnya Riverside Park and Kitchen tuh disingkat RPK juga. Aku pengen ngelamar jadi copywriter di mana tapi nggak tahu aku. Itu berarti bangunannya jenengan yang desain sendiri juga? Iya, akhirnya boros Mas. Jadi pesan saya ke teman-teman kalau pengen bangun rumah, hubungi orang yang mampu untuk desain dan lain sebagainya. Termasuk di bidang apapun sih. Nek kowe ora mampu jangan memaksakan sih. Malah boros nanti jadinya. Iya, karena kan penghitungan sama kalkulasinya kan jadi boros kan. Soalnya dia kan proyeknya kuduning ini ternyata lebih efisien begini diubah lagi. Iya. Sementara kalau kita sudah punya planning dengan bagus kan kalkulasinya udah dapet. Benar. Tapi ya seru. Jadi kayak ya menikmati prosesnya ya Mas betul. Ya. Oke, itu berarti sekarang antara ngedesain atau apa namanya letteringannya sama ngurusin kulinernya ini persentasenya tuh gimana? Lebih banyak yang mana? Mungkin tetap banyak yang desainnya. Karena kalau warungnya ini kan berusaha untuk kita buat dia bisa berjalan otomatis, jadi tanpa harus kita terjun. Oh berarti udah ada karyawannya segala macam. Setelah kemarin reopening itu kan kita kayak ganti konsep jadi semi coffee shop. Ya memang sudah coffee shop sih. Itu kita nggak terlalu menyediakan macam-macam, jadi akhirnya betul-betul bisa
Itu kayak kita tinggal, insya Allah aman. Yang lebih instan lah ya orang itu. Ya kopi, minuman, terus snack-snacknya yang instan kayak gitu. Nggak yang harus berat, harus masak nasi, harus storage-nya itu harus isinya berbagai macam sayur. Itu kan belum berani lagi karena zaman dulu masih idealis lah ya. Iya, akhirnya milih yang penak wae. Oke. Enggak malah marahi mumet. Harusnya proyek itu kan bikin kita seneng. Kalau kita sudah marahi mumet ya kayaknya perlu dievaluasi besar kayaknya. Oh iya, terus buat teman-teman yang belum tahu juga Mas Alip nih tadi kan sempat bilang guru kan. Nah, beliau ngajar juga nih. Ngajar di Indonesia Creators Academy. Wah. Iya. Ngajar anak EDW. Orang dalam. Jadi anaknya Mas Alip ini lulusan SMP langsung masuk ke Indonesia Creators Academy. Nah, sekarang lagi magang di Slab. Woi, luar biasa ternyata. Itu emang gimana Mas? Pengennya tuh gimana sih untuk si Isa ini? Iya. Saya tuh dari kecil, saya flashback sedikit dulu tuh pernah cerita sama Mas Iqbal Rekarupa, mungkin familiar ya. Yeah. Beliau kan juga lama di Jogja juga. Dia itu pernah menceritakan kartu ucapan yang diberikan ke anaknya ketika lahiran, itu salah satu yang menarik. Kan biasanya kalau orang lahiran tuh kan ucapannya paling gimana? Semoga bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama gitu kan. Nah, suatu saat dia cerita kalau anaknya itu ada yang ngasih ucapan, semoga kamu menemukan tempatmu di dunia ini, kayak mengambil peranmu di dunia ini. Gitu. Akhirnya dari situ juga kita ngelihat kalau misalkan kita punya anak itu bukan kita yang bentuk mereka, tapi kayak kita itu melihat potensi, habis itu ngembangkan kayak gitu. Meskipun secara tidak langsung sebenarnya kita juga yang ngasih stimulan-stimulan kayak gitu kan. Nah, saya kalau ngelihat Isa itu sudah saya arahkan dengan potensinya itu sudah mungkin sejak kelas 4 atau 5. Oh gitu. Jadi 4-5 SD itu dia sudah biasa gitu. Kelas 6 tuh sudah ngotak-atik Google SketchUp, bikin warung, bikin gambar kayak gitu. Itu ketertarik di software atau dia manualan juga? Software, manual tak coba, tak kenal ke lettering, mental dia. Oh iya toh. Padahal itu kan yang saya bisa. Saya pengennya Bapak iso iki kowe tak ajari. Ternyata enggak. Makanya itu yang tak bilang itu kita nggak bisa bentuk, tapi kayak ngelihat memang dia itu cenderungnya kemana gitu. Karena alhamdulillahnya anak yang pertama ini dapat rezeki anak sing kurius, penasaran sama banyak hal. Habis itu alhamdulillahnya dapat rezeki ibu yang perhatian ke pendidikan juga gitu ya. Sampai Isa itu bisa membaca di usia sekitar 2 tahunan lebih dikit. 2 tahunan lebih dikit, Masya Allah. Udah bisa baca dia. Nah, dari situ SMP-nya juga IT, lulus dari SMP itu kayaknya kok sudah terbentuk. Terus saya kalau ngelihat bekalnya saya dulu di pesantren selama 7 tahun sama dia 3 tahun tuh hafalannya banyak dia. Kemampuannya banyak dia. Akhirnya tak beranikan diri, tak daftarkan ke ICA. Meskipun umurnya masih jauh dari standar. Aku juga bilang sama mas-mas yang di ICA, silakan dites seperti yang lainnya. Kalau diterima enggak alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Anak ini nanti bakal saya sekolahkan di rumah. Enggak akan saya sekolahkan di mana-mana gitu. Dan itu bukan hasil obrolan saya sendiri, enggak. Saya ngobrol sama anaknya. Dia sudah bisa diajak ngobrol tentang konsekuensi dan lain-lain gitu. Akhirnya alhamdulillah diterima, ya alhamdulillah. Tapi nanti lanjut SMA enggak nih? Ada keinginan dia ngelanjut ke kuliah. Oh gitu. Nah, jadi kayak skip gitu. Emang bisa ya? Oh pakai kerjaan paket. Kayaknya sih, cuman nggak tahu juga. Nanti mohon bimbingannya di tempatnya dengan gimana. Iya sih, bener juga sih. Mending langsung ini ya. Gitu. A few inches later. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih, Mas. Kira-kira di titik sekarang nih, Mas Alip dengan segala macam pencapaiannya, kira-kira masih ada keinginan atau harapan, goals apa yang mungkin sampai saat ini nih masih masih kepingin untuk raih ke sana atau apapun supaya ya biar bisa jadi insight kita juga lah gitu. Ini pertanyaannya berat ya, simple tapi berat. Pengen ngapain lagi? Iya gitu. Pengen ngapain ya Mas ya? Wah berarti semua harapan sudah tercapai nih, insya Allah ya. Karena sama seperti kayak anak kecil yang ditanya cita-citanya apa, dia bisa membahas spesifik. Aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi ini. Semakin besar, pertanyaan itu semakin kabur. Karena goalnya itu kan semakin kayaknya nggak harus jadi pilot deh. Kayaknya jadi pilot orang kampung giginya bolong-bolong nggak bisa deh. Akhirnya kan dia ngerti kenyataan hidup seperti apa gitu. Jadi kalau saya ngerasa sekedar info saat ini kan saya sudah di atas 40.
Doanya semoga sekedar konsisten sampai nanti dipanggil Gusti Allah itu menjadi orang baik. Semoga begitu saja. Kalau ekspektasi yang lain-lain mau nyerah. Oh gitu ya. Nggak tahu harapannya apa. Kalau dari segi karya? Kalau dari segi karya mau ngapain ya? Saya mungkin masih pengen punya kompilasi karya bentuknya buku gitu yang mungkin bisa dokumentasikan banyak gitu. Kalau dulu kan Aksara Nagari kan kompilasinya sama teman-teman. Oh, oke. Mungkin suatu saat pengen punya yang punya khusus jenengan sendiri. Gitu. Oke. Cuman kayaknya setelah nginget kita siapa sih sebenarnya kayak gitu ya. Nggak usah juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya nggak apa-apa juga kan itu demi ini. Jadi harapannya nggak ada harapan. Oke. Dijalani saja. Oke, siap. Terima kasih Mas Alip atas waktunya jauh-jauh dari Solo juga. Semoga pembicaraan kita ngalor gitu nggak jelas ini bisa memberikan banyak insight-insight ya, dan kebetulan juga ada azan. Kita akhiri. Saya Aryo Pamungkas undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.